Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi pembuktian nih. Nah, pembuktian tentang apa nih teman-teman? Nah, pembuktian kali ini kita akan bahas mengenai pembuktian rumus untuk menemukan jari-jari pada lingkaran dalam segitiga. Nah, teman-teman biasanya dalam pembuktian nih menggunakan alatnya alat apa aja? Apakah secara manual seperti menulis dalam buku atau mungkin menggunakan media pembelajaran seperti media pembelajaran konvensional ataupun digital. Nah, kali ini teman-teman, kami akan membahas mengenai pembuktian rumus jari-jari dalam lingkaran menggunakan media pembelajaran digital. Kali ini alat yang kami pakai adalah GeoGebra. Nah, seperti apa bentuknya nanti? Yuk, simak terus videonya. Oke teman-teman, pada materi lingkaran dalam segitiga, kita di sini akan mencari tahu rumus dari jari-jari lingkaran dalam segitiga. Biasanya panjang sisi segitiga itu sudah diketahui di dalam soal. Nah, di sini kita terfokus dulu pada gambar sebelah kiri dari layar GeoGebra ini. Di sini kita dapat menentukan panjang sisi segitiga dengan cara menggeser titik-titik yang ada pada segitiga di gambar di layar GeoGebra sebelah kiri tersebut. Jika kita geser titik A akan seperti ini, jika kita geser titik B akan seperti ini, dan jika kita geser titik C akan seperti ini. Nah, kemudian jika kita cermati lagi, kita juga dapat menentukan titik pusat ataupun titik berat yang ada di dalam lingkaran tersebut dengan cara membuat garis berat. Kita klik titik A, kita klik titik B, kita klik titik C. Kemudian kita klik titik B, kita klik titik C, dan kita klik titik A. Ini terakhir kita klik titik C, kita titik A, dan kita klik titik B. Nah, dengan ini kita dapat mengetahui eh, titik berat ataupun titik pusat yang ada di dalam lingkaran tersebut. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa jarak dari titik pusat atau titik berat ke titik-titik yang ada di sisi lingkaran tersebut jaraknya selalu sama. Nah, oke, selanjutnya kita dapat mencari membuat sebuah lingkaran di dalam segitiga ini. Nah, gimana sih caranya? Kita tahu bahwa kita memiliki titik pusat di titik berat di sini. Bisa aku anotit nah, di sini. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari garis yang tegak lurus terhadap sisi-sisi dalam sisi segitiga. Yaitu kita peroleh titik di sini ada titik E, titik D, dan juga titik F. Nah, dari situ kita bisa nih kita buat garis bantu seperti ini ya. Kita bisa buat segitiga yang tegak lurus seperti gambar ini. Nah, seperti yang saya anotet ini. Jadi dari titik B ke titik O, titik C, kita peroleh segitiga seperti ini. Dengan tingginya adalah jarak dari titik O ke titik F. Nah, kita juga bisa buat segitiga yang lain, yaitu dari titik A, titik O ke titik C, lalu dari titik A ke titik C. Nah, dengan tingginya adalah titik O ke titik E. Begitu juga dengan segitiga dari segitiga A, O, dan B dengan tingginya adalah titik O ke titik D. Oke, aku clear dulu. Oke, mungkin bisa tolong ke layar sebelah kanan. Baik, nah dari layar sebelah kanan ini kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki nih tiga segitiga kecil yang ada pada satu segitiga yang besar, yaitu ada segitiga AOC, segitiga AOB, dan juga segitiga BOC. Nah, dari segitiga ini kita bisa lihat juga bahwa eh, luas dari segitiga yang kecil ini merupakan luas dari jika tiga segitiga kecil ini kita jumlahkan, maka luasnya tidak lain adalah luas dari segitiga yang besar itu sendiri. Nah, kita dapat sehingga kita tadi ingin mencari jari-jarinya atau ini disebut tulis R, kita bisa tulis sebagai berikut. Kita tulis dulu rumus luas segitiga A, B, C sama dengan jumlah dari luas segitiga kecil di mana yaitu luas segitiga A, O, C ditambah luas segitiga A, O, B ditambah luas segitiga B, O, C. Nah, dari sini kita bisa tulis dulu yang di ruas kanan, yaitu sama dengan setengah.
dikali luas segitiga AOC. AOC merupakan segitiga yang merah, sehingga kita bisa mencari R-nya tadi. Tingginya itu adalah R, ini titik AE itu adalah R, di situ juga jarak OD juga R, sehingga kita bisa tulis luas segitiga AOC adalah setengah kali alasnya di sini adalah A kecil, dikali R-nya adalah, tingginya adalah R. Sudah, belum R. Tingginya adalah R, terus ditambah dengan segitiga luas segitiga AOB, yaitu tingginya setengah kali alasnya adalah B, dikali tingginya adalah R, dan ditambah setengah kali C kali R. Dari sini kita peroleh bahwa setengah R-nya ini kita keluarkan atau bisa ditulis sebagai setengah R kali A plus B plus C. Nah, dari sini kita peroleh bahwa luas segitiga itu sama dengan setengah R dikalikan A plus B plus C. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui luas segitiga ini, maka kita luas segitiga besar dan juga panjang sisinya, maka kita bisa langsung mendapatkan R. Nah, namun bagaimana jika kita tidak mengetahui rumus dari luas dari segitiga yang besar? Nah, kita dapat mencarinya dengan menggunakan formula Heron. Apa itu formula Heron? Nah, formula Heron itu merupakan satu rumus luas segitiga sembarang yang kita tidak ketahui apakah segitiga itu merupakan segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, ataupun segitiga yang lainnya. Atau dengan kata lain, rumus formula Heron itu dapat kita gunakan jika kita mengetahui panjang sisi segitiga, tetapi kita tidak mengetahui jenis segitiga itu. Yaitu, aku tulis di atas ya, rumus formula Heron itu adalah akar dari S dikali S min A kali S min B dikali S min C. Nah, di mana S itu merupakan S itu sama dengan setengah dari keliling lingkaran, atau dengan kata lain A plus B plus C. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke rumus yang tadi sebelumnya kita peroleh bahwa luas segitiga ABC sama dengan setengah R kali A plus B plus C. Nah, di sini kita bisa tulis bahwa luas segitiga ABC tadi sama dengan formula Heron ya. Jadi kita peroleh bahwa akar dari S kali S min A, S min B, S min C sama dengan setengah kali R, terus ini A plus B plus C. Nah, tadi A plus B plus C adalah S, sehingga kita bisa simpulkan bahwa R adalah akar dari S, maaf, ada sedikit kendala, ini S kali S min A kali S min B dan S min C per S. Oke, dari sini kita peroleh atau dapat kita rumuskan secara umum juga dengan R merupakan luas dari segitiga ABC dibagi dengan S, yaitu setengah dari keliling segitiga siku-siku. Oke, dari penjelasan ini, gimana nih? Apakah kalian semakin paham atau enggak? Atau mungkin kalian ada pertanyaan? Nah, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, gimana teman-teman? Setelah menyimak video penjelasan mengenai pembuktian menemukan jari-jari pada lingkaran dalam segitiga menggunakan media GeoGebra, seru nggak tadi? Nah, dengan menggunakan GeoGebra ini, teman-teman dapat lebih difasilitasi untuk menemukan pembuktian, menemukan rumus jari-jari pada lingkaran dalam segitiga. Nah, harapannya dengan menggunakan media pembelajaran melalui aplikasi GeoGebra ini, teman-teman baik Bapak Ibu guru ataupun siswa-siswi yang sedang belajar mengenai materi lingkaran dalam segitiga ini dapat semakin memahami tentang cara menemukan rumus menggunakan media pembelajaran khususnya GeoGebra. Nah, bila teman-teman tertarik untuk memakainya, kami akan memasukkan dalam deskripsi, dan apabila mungkin ada pertanyaan ataupun komentar mengenai pengembangan media pembelajaran kami menggunakan GeoGebra tentang materi pembuktian mencari jari-jari lingkaran dalam segitiga, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, akhir kata kami mohon maaf dan kami ucapkan sekian dan terima kasih.